tahta Bapa adalah tempat di mana Bapa kita disembah. Ada penyembahan, ada pujian, ada nyanyian, ada tarian, ada hati yang hancur untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu, tahta Bapa bukanlah hanya sekedar perasaan, tapi tahta Bapa adalah ketika kau masuk di dalam roh. Dia tidak bisa masuk ataupun diterjemahkan dengan pikiran manusia. Dia tidak bisa dimasuki oleh dengan hanya pengalaman-pengalaman biasa. Tapi dia akan dimasuki oleh kita, orang-orang percaya, melalui alam roh. Apa itu alam roh, Bapak Ibu? Alam roh adalah alam di mana ada satu dalam diri kita, di dalam tubuh ini, yang diciptakan oleh Dia untuk mengenal Sang Pencipta. Kalau kau menyembah Dia dengan akal dan pikiranmu, maka kau tidak akan sanggup untuk mengerti siapa Dia, untuk mengenal siapa Dia. Karena ketika pikiran manusia mempelajari alam semesta, Bapak Ibu, maka mereka tidak sanggup untuk mengerti. Karena terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Pemasmur mengatakan, terlalu ajaib pengetahuan itu, tidak sanggup aku mengertinya. Zaman sekarang zaman yang penuh dengan teknologi dan luar biasa pun, mereka tidak bisa mengerti mengenai Tuhan. Ketika mereka melihat ke angkasa, teleskop yang berjuta-juta kali berbicara mengenai bermiliar-miliar kali, bukan triliun, kuadriliun dan lain sebagainya, yang tidak dapat menyimpulkan apapun juga. Tapi Alkitab katakan, sebelum itu ada, aku ada. Dan itu dibuktikan dengan keberadaan manusia. Sebelum kau ada, aku sudah ada. Kau tidak bisa mengerti oleh pikiranmu, tapi melalui rohmu kau mengerti. Sebelum aku ada, Dia sudah ada. Dan Dia berikan kekekalan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, itu sebabnya tahta Tuhan, tahta yang ajaib, luar biasa. Bahkan Dia mengumpulkan orang-orang yang percaya, orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Dia, untuk Dia tadi menyembah di hadapan tahta. Bapak Ibu, saya ingin kita belajar bukan hanya menyembah di hadapan tahta, tapi kita mau belajar mengenai satu firman Tuhan atau suatu cerita yang juga akan membuat bahwa ketika kau masuk dalam tahta, rencana Tuhan yang dahsyat itu akan terjadi. Kita lihat 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 mulai ayat keempat sampai 9. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Tuhanku, karena kamu atas kasih karunia Tuhan yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun,
sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Bapak Ibu, sebenarnya adalah kalau kita melihat daripada masa lalu, ada satu yang namanya budaya. Budaya yang masuk di dalam gereja. Kalau kita melihat daripada firman Tuhan saat ini, sepertinya bahwa Paulus mengucap syukur kepada situasi di Korintus. Jemaat di Korintus adalah jemaat di mana kota itu adalah kota-kota yang kaya, kota bisnis. Jadi jemaat yang juga adalah jemaat yang kaya, jemaat yang dipengaruhi oleh budaya tersebut. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, ekonomi sejak zaman dulu adalah dipengaruhi oleh yang namanya bisnis, perdagangan. Sehingga budaya ataupun kehidupan manusia itu tidak pernah lepas daripada yang namanya perdagangan. Ada kota-kota yang kaya sejak dahulu adalah karena mereka berdagang. Ada barter. Kenapa terjadi satu situasi daripada Korintus ataupun kota itu adalah kota yang kaya? Karena mereka mengadakan barter, mengadakan perdagangan, dan Korintus mendapatkan keuntungan. Jadi kalau kita berbicara mengenai masalah ekonomi, maka masalah ekonomi yang banyak ataupun dari sejak dulu adalah perdagangan. Bukan yang namanya adalah gaji. Bukan yang namanya adalah honor. Kalau suatu bangsa hanya dipengaruhi oleh suatu yang namanya honor atau gaji, tidak ada perdagangan, tidak ada produksi, maka bangsa itu akan hancur ekonominya. Bapak Ibu, kita melihat dulu bahwa ekonomi adalah mengenai suatu perputaran daripada ekonomi. Adalah sesuatu yang namanya adalah perdagangan. Sehingga kalau kau berdagang, memang itu adalah kehidupan. Jadi jangan takut berdagang. Korintus menjadi kota perdagangan dan dia menjadi kota yang kaya. Karena ada suatu perdagangan. Bangsa Eropa melakukan perdagangan sampai ke tadi timur jauh. Indonesia ini dikatakan timur jauh. Sehingga mereka menjadi bangsa yang kaya. Tapi kalau setiap orang hanya mengandalkan tadi, bangsa itu mengandalkan yang namanya adalah upah ataupun gaji. Yang terjadi banyak orang adalah terjadinya korupsi. Bangsa Indonesia, kalau kita bersandar kepada gaji pegawai gaji, maka tadi ekonomi sulit untuk berkembang. Tapi apa itu perdagangan Bapak Ibu? Ini adalah satu budaya. Oleh karena itu yang namanya perdagangan Bapak Ibu itu tidak salah. Karena dari dulu kita atau manusia berdagang. Sekarang kita lihat Ulangan 2 pasal 28.
Ulangan pasal 28, mulai ayat yang pertama. Saya tidak baca semua, tapi saya hanya baca sedikit. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, Tuhanmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhanmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika kau mendengarkan suara Tuhan. Diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memberitakan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Yang kedua, tadi saya katakan bahwa secara budaya, bahwa ekonomi akan berputar melalui perdagangan. Tapi melalui firman Tuhan juga, ekonomi akan datang, berkat akan datang melalui berkatnya. Di dalam Ulangan pasal 28 adalah berbicara mengenai bahwa sumber daripada berkatmu adalah Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya mau balikan pengertian ini. Di mana Tuhan memberkati, apa yang kau tanam menjadi berhasil. Apa yang kau kerjakan bagus. Akan apa yang kau produksi menjadi nomor satu. Tuhan berbicara, berkat adalah tadi memberikan kemampuan untuk kau menjadi yang terbaik. Sistem dunia sudah ada, Bapak Ibu, yaitu perdagangan. Tapi kau harus masuk. Ketika kita masuk di dalam Tuhan, maka yang kau hasilkan adalah yang terbaik. Dia akan memberkati apa yang kau tabur. Kalau kau nanam kacang, maka kacangmu yang paling besar. Kalau kau melakukan pekerjaan, maka pekerjaanmu yang terbaik. Kalau kau pelihara sapi, sapimu paling banyak. Artinya apa? Dia memberkati pekerjaanmu. Dia bukan memberkati daripada apa yang tidak kau kerjakan. Dia memberkati apa yang kau kerjakan. Dia memberkati sekolahmu. Dia memberkati ketika kau bersekolah menjadi yang terbaik, kau menjadi murid yang terbaik. Dia memberkati daripada kemampuan otakmu sehingga kau mengerti akan pelajaran-pelajarannya. Ketika kau melakukan pekerjaan, maka Dia memberikan hikmat kepadamu. Untuk engkau bisa menjadi yang terbaik.
Oleh karena itu saya katakan Tuhan beserta denganmu. Itulah berkatmu. Oleh karena itu jangan takut. Ketika kau melakukan sesuatu jangan takut. Karena Tuhan besar denganmu. Di dalam ayat yang lain dalam Ulangan, pasal 8. Ulangan pasal 8. Mulai ayat 11. Ayat 10. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhanmu karena negeri yang baik yang diberkatinya, yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila sudah makan kenyang dirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala sesuatu yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan yang membawa kau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat dengan ular-ular, dan yang tidak ada air, dan yang ada di padang. Dan maka janganlah, ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaanku dan kekuatan tanganmu yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin Bapak Ibu. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya kepadamu. Bapak Ibu, saya mau sampaikan mengenai tadi. Ada janji Tuhan, bahwa janji Tuhan kepadamu adalah kau memperoleh berkat dan kekayaan. Apakah ini firman yang baru? Enggak, yang lama. Tapi saya mau sampaikan adalah begini. Dia besertamu. Oleh karena itu, just do it. Lakukanlah pekerjaan, maka Dia akan memberkati. Jangan di tengah situasi yang sulit sekarang, kau hidup di dalam permasalahan ataupun sensi. Saya lihat kadang-kadang kau tidak berkomitmen, kita membawa komitmen ataupun kita merendahkan komitmen kita karena kita sensi. Situasi lagi sulit, gak mungkin. Ya, beberapa orang mengatakan PPKM berarti mati pelan-pelan. Tapi saya lihat nggak ada yang mati pelan-pelan. Nggak ada daripada orang-orang selama PPKM ini mati karena gak makan. Tapi sensinya adalah luar biasa. Saya mau sampaikan, ada janji Tuhan. Perdagangan boleh lesu, tapi janji Tuhan tetap setia-setia.
Dia akan engkau memberkati apa yang kau kerjakan. Dia memproduksi. Dia memberikan kau berproduksi. Bangsa Israel, ketika dia sampai ke Mesir ataupun ke tanah perjanjian, dia tidak bisa berdagang. Karena semuanya adalah musuh, Bapak Ibu. Ketika kita sampai ke Israel melihat, Israel itu semuanya kiri kanannya adalah musuhnya, Bapak Ibu. Sehingga ketika dia mau dagang apa? Oleh karena itu Tuhan memberikan dia produksi. Dia memproduksi nanoteknologi yang luar biasa. Ratusan penemuan nanoteknologi terjadi di Israel setiap hari. Dan dia ekspor ke negara-negara Eropa, Amerika, Cina, dan lain sebagainya. Tuhan sedang berkarya dalam hidupmu. Tuhan sedang berkarya dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan dunia perdagangan bisa lesu, tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia berproduksi. Saya percaya ketika kita berproduksi, maka tidak ada yang namanya ekonomi sulit. Saya melihat di tempat kita di sana di negara, setiap hari kelapa muda mengalir. Kalau saya datang ada 5 kelapa muda, ada nanas. Saya katakan, Tuhan, bumi ini memberikan hasil. Saya lihat ada sapi-sapi, saya lihat ada ayam dan lain sebagainya. Kau mau makan ayam goreng, mau makan sapi panggang, daging sapi panggang. Semuanya ada. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena firman Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Ketika kita mengandalkan sistem dunia, memang situasinya sulit. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Dia memunculkan hidup kita. Saya percaya, kalau kita tidak tinggal di dalam sensi, kalau kita tidak tinggal di dalam penyesalan diri, kau maju untuk berproduksi, kau maju untuk mau supaya Tuhan memberkati pekerjaanmu. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia akan memunculkan dan memberkatimu. Lebih lagi, lebih lagi. Bapak Ibu, sekarang kita lihat mengenai tadi budaya. Di Korintus, mereka kaya karena suatu perdagangan. Sehingga di sana banyak orang-orang kaya. Tapi tahu enggak Bapak Ibu, bahwa budaya dunia bukan hanya demi kebahagiaan. Karena budaya dunia hanya untuk kepentingan daging. Orang kaya, maka apa yang dia inginkan? Kesenangan daging. Di Korintus ada budaya yang sungguh-sungguh kacau. Dibuat, ya ini untuk
orang-orang yang sudah cukup dewasa, mereka siapkan yang namanya penyembahan kepada dewa-dewa, dewa Afrodit salah satunya. Ya, dewa yang disembah melalui hubungan seks. Sehingga yang namanya imam-imam di sana adalah pelacur-pelacur. Ingat tadi bahwa kekayaan membawa tadi kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia akan membawa tadi budaya yang semakin lama semakin jauh dari Tuhan. Dunia membuat sistem untuk kekayaan. Tapi sistem kekayaan itu akan membuat kehancuran. Di situ kalau kita melihat seperti Paulus mengucap syukur. Bukan. Paulus sedang marah, Bapak Ibu. Ketika orang Korintus terikat dengan budaya. Budaya kesenangan dunia. Akhirnya budaya kesenangan seperti yang tadi di luar. Oleh karena itu dia buat dalam 1 Korintus 13. Paulus berbicara mengenai kasih. Kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati. Yang sering kita nyanyikan, kasih itu lemah lembut. Kita berpikir Paulus sedang berdeklamasi. Kasih itu lemah lembut. Padahal dia sedang marah, Bapak Ibu. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu murah hati. Dia tidak sombong. Jangan kau tinggal di dalam dosamu. Jangan kau tinggal dalam duniamu. Karena kekayaan bukan daripada tujuan Tuhan. Karena kekayaan dengan sistem dunia tidak membawa kau menjadi dalam rencana Tuhan. Tapi kekayaan yang dari Tuhan akan membawa kau untuk mengenal Dia. Bapak, kita bisa lihat. Oleh karena itu, kita mulai dengan apa? Hidupanmu. Ada sistem dunia. Tapi hati-hati. Tapi ada sistem kerajaan Allah. Dia akan memberkatimu melalui apa yang kau kerjakan. Dia akan memberkati melalui apa yang ada padamu. Alkitab mengatakan, maka dia memberkati pekerjaan. Bahkan akhirnya emas dan perakmu bertambah banyak. Siapa yang membuat emas dan perakmu bertambah banyak? Dia yang memberikan kau kekuatan dan hikmat untuk memperoleh kekayaan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya berbicara saat ini menyimpulkan di tengah situasi yang sulit, dengar saat ini, tetap bersyukur. Dia adalah Tuhan yang sanggup memberkati. Di tengah situasi yang sulit, Dia tetap bisa membuat apa yang kau kerjakan berlimpah-limpah. Karena sumbernya adalah Dia. Kita bisa lihat Bapak Ibu. Ketika saya tadi datang ke negara, ke rencana Yerusalem baru kita.
Saya melihat bagaimana tanah itu memberikan penghasilan. Banyak orang berpikir, gimana saya bekerja? Saya melihat, saya cuma datang. Kelapa muda yang saat di Denpasar harganya 10.000. Dengannya sudah datang. Bukan 1,4 lagi, 5,6. Gratis. Sate ayam. Ayam gratis, sate ayam. Kemarin saya makan sate ayam di charge sampai 100.000 berdua orang. Bapak Ibu, orang dunia berpikir tipuan. Tapi Tuhan memberikan gratis. Oleh karena itu, kita bisa lihat lagi di dalam Korintus tadi berbicara mengenai ketika sistem dunia masuk ke dalam gereja, itu sebabnya situasi menjadi kacau. Apa yang di luar belum tentu adalah rencana Tuhan. Saya sampaikan ketika minggu kemarin kita mengadakan pelepasan. Salah satunya pelepasan adalah kebiasaan buruk yang biasa dilakukan oleh orang luar. Ada yang merokok, ada yang mabuk, ada yang menipu, ada yang terikat dengan free sex, ada yang terikat dengan jimat. Bapak Ibu, kebiasaan budaya itu sudah dari dulu disampaikan oleh firman Tuhan. Kau tidak bisa dua kaki. Kalau kau mau diberkati, kau harus ingatlah akan Tuhanmu. Ingatlah akan kebenarannya. Dia berjanji memberikan engkau dan membuktikan bahwa dia akan memberkatimu sampai kau memperoleh kekayaan yang daripadanya. Saya percaya The Throne akan diberkati sampai memperoleh kekayaan bangsa-bangsa. Tuhan akan membuat produksi-produksi. Tapi tadi, jangan budaya dunia dimasukkan dalam hidupmu. Enggak apa-apa kok. Minum-minum biasa, mabuk tuh biasa. Bapak Ibu, itu sudah 3.000 tahun Bapak Ibu. Alkitab katakan itu melulu. Pak Hendrik baru khotbah berapa kali? Baca aja Alkitab, udah ribuan tahun disampaikan. Jangan bodoh. Kalau kau hidup dalam tali kebenaran, Tuhan sedang memilihmu. Saya sampaikan, di Korintus, budaya di luar adalah budaya kekayaan, kenikmatan dunia. Tapi orang Korintus menjadi orang yang dipilih Tuhan. Paulus tumpang tangan berbahasa roh. Ada karunia. Tapi akhirnya gereja Korintus
Gak ada lagi. Yang disebut kekayaannya sudah hancur. Tadi, dunia menipu. Saya melihat satu tayangan di YouTube atau di mana, mengenai dibilang daftar orang-orang terkaya di dunia menurut versi Forbes. Dan ini pinter, YouTube-nya ini dibuat daftarnya. Sudah itu dibuatlah tahun demi tahun. Yang saya heran Bapak Ibu, ternyata setiap tahun berubah-berubah. Saya heran. Yang bilang dia kayanya segitu tuh siapa? Apa yang dia hasilkan? Kok tiap tahun berubah-berubah? Tiap detik bisa berubah-berubah. Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu? Seperti itu tadi kata. Ternyata kekayaannya cuma tertulis di saham Bapak Ibu. Dan di saham ada orang yang paling di belakang layar yang menentukan dunia ini. Iblisnya, setannya. Dia mau bilang Bill Gates yang paling kaya. Dia beli sahamnya. Sahamnya naik. Nomor 1 Bill Gates. Habis itu Bill Gates mulai bertingkah. Dijual sahamnya. Turun puluhan miliar, ratusan miliar dolar. Itulah dunia. Kekayaanmu tidak bisa dipegang. Karena ditentukan dunia. Tapi ketika kekayaanmu adalah dari Tuhan. Bangsa Israel, walaupun kiri kanannya tidak ada yang mau berdagang dengan dia, dia tetap menjadi orang kaya. Karena dia berproduksi, karena sumbernya adalah dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bagaimana kau bisa bersumber dari Tuhan? Ulangan 28 tadi yang mengatakan, jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhanmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Artinya, kalau kau sungguh baik-baik mendengar suara Tuhanmu, dan kau melakukannya dan tidak terikat dengan dunia, sistem dunia, maka di tengah situasi apapun, dengar, dia akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaranmu. Dia tetap bisa memberkatimu. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, jangan takut. Dia sedang bertindak. Dia sedang bekerja di dalam engkau. Jangan takut dengan situasi yang sulit. Dimanapun kau berada. Kau yang sakit jangan takut. Karena Tuhan akan menyembuhkanmu. Kau yang situasi ekonominya mungkin kau katakan parah. Bangkitkan. Sistem dunia bukanlah sistemmu. Karena dia berjanji akan membuat kau berproduksi. Kau akan menghasilkan tadi kekayaan, karena kekayaannya adalah daripada dia. Ingat Bapak Ibu, kekayaan dunia cuma angka-angka. Tapi kekayaan daripada Tuhan, dia akan memberkatimu dan membuat engkau sukacita, damai sejahtera, dan hidup dalam kualitas kehidupan di dalam Tuhan. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.